أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani wa azakumullah. Perlu kita fahami bersama bahwa kita ini hidup di dunia hanya sementara, dan bumi ini akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala kalau sudah waktunya. Dan saat itu menjadi padang pasir, maknanya panas, matahari dekat dengan kita hanya 1 mil kurang. Dan saat itu manusia berkeringat sesuai dengan amalnya. Jika amal solehnya baik, maka keringat itu hanya sampai di mata kakinya. Tapi kalau amal kesyirikan, kebid'ahan, kufuran banyak, maka akan yaitu melebihi daripada kepalanya, bahkan juga sampai matanya. Tapi orang saat itu tidak mati, namun merasakan siksaan yang pedih. Dan ini bagian daripada rukun iman yang nomor 4, mengimani hari akhir, yaitu kita wajib mengimani adanya telaga. Dan telaga ini untuk umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti sunnah. Inilah kita diingatkan oleh para ulama sunnah akan adanya hari kiamat, dan akan adanya beberapa hal yang dahsyat yang sekarang belum tertimpa, tetapi pasti akan terjadi. Berkata Imam Abu Ja'far at-Tahawi, wal khawdu, telaga itu isinya air, dan orang kalau panas butuh air, butuh minum. Alladzi akramahullahu ta'ala bihi, yang mana Allah Ta'ala memuliakan telaga ini untuk hamba-hambanya yang beriman. Karena orang sekali minum telaga hilang hausnya, dan itu tidak ada di dunia, adanya nanti di alam mahsyar. Ghiyasan li ummati, untuk ngasih minum kepada umat-umatnya, tapi umatnya yang ahli sunnah. Adapun umatnya ahli bid'ah, maka tidak bisa datang ke telaga itu. Ini wajibnya kita menjauhi kebid'ahan, apalagi kesyirikan. Hakun, ini wajib kita imani, karena al-khawd ini ada dalam hadis, al-kausar juga ada dalam ayat inna a'tainakal kausar. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, min jumlati ma ya'taqidu ahli sunnah wal jamaah, di antara yang wajib diyakini oleh orang ahli sunnah wal jamaah. Orang ahli sunnah wal jamaah itu orang yang berpegang kepada sunnahnya beliau, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Ini ahli sunnah. Ma sahha bihil khabaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adanya berita yang benar, berita itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min umuri yaumil kiamat, di antaranya perkara-perkara yang datang hari kiamat nanti, wa ma yahdusu fi yaumil kiamah, dan apa yang akan terjadi ketika hari kiamat ini, min umurin, ada beberapa perkara. Ini termasuk keimanan kita
kepada hari kiamat. Wa min dzalika al-khawdu, kita harus mengimani adanya telaga, karena kalau manusia kepanasan yang dicari air, karena besok itu tidak ada pohon yang untuk berteduh kita, dan gunung semuanya lepas dari pasaknya, dan rata matahari dekat dengan bumi. Tentunya manusia tidak ada tempat perlindungan kecuali perlindungan Allah untuk hamba yang beriman. Maka diantaranya yang bisa dinikmati oleh umatnya yang ahli sunnah adalah al-khawdu, telaga. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbarana anna lahu khawdan fi yaumil qiyamah fil mahsyar, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada umatnya, kepada kita, bahwa nanti ada telaga besok pada hari kiamat. Kapan itu? Ketika manusia telah dikumpulkan, dibangkitkan dari alam kubur, namanya mahsyar. Mahsyar itu tempat perkumpulan orang. Yarituhu atba'uhu alladzina amanu bihi, maka pengikut-pengikut Rasulullah selesai beriman seperti para sahabatnya, para tabi'in, dan kapan saja umatnya mengikut sunnahnya akan datang menghadiri telaga itu, dan tidak ada yang kesasar, tidak ada yang keliru. Demikian juga wattaba'u, bagi orang yang mengikuti sunnahnya beliau. Makanya sekarang kita harus persiapan diri meningkatkan amal sunnah, karena apa yang Allah Ta'ala beritakan pada kita pasti terjadi. Sebagaimana Allah memberitakan kita terbitnya matahari, berjalannya bulan, bintang, tidak berselisih dari apa yang Allah sebutkan. Maka urusan yang gaib yang akan tiba pasti akan terjadi, semisal kita menyaksikan makhluk Allah yang Allah Ta'ala jelaskan pada kita. Fayasrabuna minhu, maka umatnya yang beriman yang mengikuti sunnahnya akan minum air telaga ini dan merasakan nikmatnya. Bayangkan kalau kita dalam keadaan kepanasan, panas sekali yang dicari air, dan ketika kita meminum air, merasakan nikmatnya air itu, mengalahkan merasakan nikmatnya makan. Bagaimana besok pada hari kiamat yang panasnya tidak bisa diukur dengan panas kita pada zaman sekarang ini. Fa idza saribu minhu syurbatan wahidan, kalau orang-orang yang ahli sunnah ini dia minum sekali saja, minum sekali, lam yadma'u ba'daha, tidak akan haus selamanya. Dan ini tidak ada minuman yang seperti di dunia. Kita panas, haus, minum, masih panas, perut kita sudah kembung, masih panas lagi tenggorokan. Tetapi yang bisa sekali minum dingin dan merasakan nikmatnya, sekali minum tidak ingin minum lagi. Nah, inilah kenikmatan yang harus kita kejar. Kita mengajarnya dengan amal soleh, bersabar, terutama kita pada zaman sekarang banyak fitnah. Maka tidak ada yang bisa menyelesaikan urusan hidup kita zaman sekarang ketika kita dihadapkan fitnah internet, fitnah media sosial, kecuali kita menuntut ilmu din. Wa dzalika li'anna al-qiyamah yaumun syadid, karena hari kiamat itu hari yang sangat dahsyat. Bagaimana tidak, semua pohon-pohon lepas dan gunung-gunung lepas dari pasaknya, sehingga bumi ini rata dan manusia bangun dari alam kubur. Bayangkan kalau masjid dipenuhi banyak, panas suhunya. Apalagi besok itu bukan masjid, tapi matahari yang dekat dengan kita. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dari panasnya padang mahsyar kecuali dengan iman kita pada Allah, beramal soleh. Wa asibun fi wa kharrun syadid, dan sangat menyulitkan kita, bahkan juga panasnya sangat keras sekali. Nah, ya, ini bukan panasnya matahari yang sekarang masih jauh dari kita. Fayaqsulud dhama'us syadid, karena panasnya itu maka haus orang. Mencari air tidak ada kecuali khaut itu, telaga itu, dan telaga itu tidak bisa didatangi oleh orang kafir,
tidak bisa didatangi oleh orang munafik, bahkan tidak bisa didatangi oleh orang-orang ahli bid'ah. Yang bisa datang adalah orang mukmin yang beramal soleh. Ya, ini kesempatan kita, mumpung kita masih dikasih oleh Allah Ta'ala waktu untuk meningkatkan amal dan waktu untuk bertobat. Faja'alallahu hadzal khawdha ghiyasan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yughisuhum bihi. Maka Allah menjadikan telaga ini untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang dulu. Inilah mulianya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau mereka mau beriman dan kalau mereka mau mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka menjauhi kebid'ahan dan kekufuran, kemaksiatan. Kita hidup di dunia sebentar. Kalau kita mau bersabar berpegang sunnah, kenikmatan selamanya yang akan kita peroleh. Tapi kalau orang itu santai, dia mengikuti hawa nafsunya, azab Allah Ta'ala yang tidak pernah berhenti. Wa ma'luman anna al-ghaisa alladhi yanzilu Allah Ta'ala minas sama'i tahya bihil ardu wa tahya bihin nufus. Perlu kita ketahui, hujan yang Allah turunkan sekarang dari langit itu bisa membuat tanah itu subur dan juga bisa menghidupkan manusia, bahkan juga menghidupkan tanaman, menghidupkan pula hewan. Karena manusia hidup butuh air. Kalau tidak ada air mati kita. Makanya orang kekurangan air bahaya dia. Fakadzalikal khawdhu, demikian juga telaga yang bukan sekarang tapi untuk besok hari kiamat, yang panasnya tidak ada bandingannya dengan panas zaman sekarang. Fa innahu ghiyasun, itu adalah yaitu minuman yughisullahu bihil ibadah. Allah ngasih minuman kepada hambanya inda syiddati hajatim ilal ma', ketika sangat membutuhkan hambanya atau umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam air. Nah, inilah perlunya kita kaum muslimin ya, menuntut ilmu syar'i. Jangan sampai kita lupa untuk akhirat kita. Jangan sampai kita lupa ibadah. Kalau kita lupa, uang masih banyak orang bantu. Lupa di mana sandal kita, kita bisa membeli sandal. Lupa ibadah, kehancuran selamanya. Wal khawdhu huwa majma'ul ma'. Khawd ini adalah kumpulan air. Air yang banyak. Waqad wasafahu sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW mensifati telaga ini bi'annahu khawdun azim, telaga yang cukup besar. Tuluhu syahrun, ya, panjangnya ini perjalanan kita 1 bulan. Kalau 1 bulan itu dari Mekah menuju ke Palestina itu 1 bulan, panjang sekali. Wa arduhu syahrun, lebarnya pula sama dengan panjangnya. Jadi banyak air itu. Tapi yang bisa hadir, yang bisa menikmati minuman khawd ini hanya orang yang ahli sunnah, hanya orang mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada penjelasan hadisnya. Wa aniyatuhu atatun nujumis sama, bejana-bejananya ya, gayun-gayunnya itu jumlahnya seperti bintang-bintang di langit. Jadi kalau orang ahli sunnah jangan khawatir tidak mendapatkan gayun, karena jumlahnya banyak dan itu luas. Cuma orang-orang kufar, orang-orang munafik, orang ahli bid'ah terhalang, tidak bisa mengambil gayun itu. Nanti akan dijelaskan. Wa anna man yasrabu minhum syurbatan la yadma ba'daha abadan. Siapa saja orang yang beriman, beramal saleh, sekali minum tidak akan merasakan haus selamanya, sekalipun panas begitu teriknya, tapi dibuat oleh Allah Ta'ala dingin badannya dan tidak ingin minum lagi. Ma'uhu abyadu, airnya itu jernih, lebih jernih, lebih putih minal labani, daripada susu. Wa akhla minal asli, dan lebih manis daripada madu. Tetapi tidak ada penyakit saat itu yang penyakit yang sifatnya diabetes atau yang lainnya, karena hari itu ada hari pembalasan. Kalau kita di dunia diuji oleh Allah Ta'ala beberapa penyakit, untuk diketahui siapa yang bersabar dan selalu beristighfar kepada Allah Ta'ala. Wa akhbara alaihi salatu wassalam annahu yarituhu aqwamun,
Maka beliau menghabarkan bahwasanya akan didatangi telaga itu oleh kaum-kaum. Summa yudhatuna, kemudian mereka itu terhalang, mau datang terhalang dia. Wa yumna'una minas surbi minhu, dan tidak bisa mereka minum, ya minuman tercegah mereka, tidak bisa minum, haus melihat tapi tidak bisa mengambilnya. Fayaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau melihat ada orang dekat dengan telaga ini mau minum tidak bisa, maka beliau mengatakan, ya Rabbi ummati ummati. Ya, ini kasih sayang beliau kepada umatnya, mendahulukan kepentingan umatnya daripada dirinya dan keluarganya. Bahwa Allah itu umatku, umatku, karena beliau tahu ciri-cirinya. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah Ta'ala menjawab, innaka la tadri ma akhtasu ba'daka. Wahai Nabi, kamu tidak tahu setelah meninggal dunia umatmu itu mengerjakan bid'ah. Nah, sekarang bid'ah itu merajalela. Bid'ah dalam masalah kita seperti Khawarij, Mu'tazilah, ya Qadariyah, Jabriyah, Murji'ah. Bid'ah pula dalam masalah urusan ibadah. Nah, ini kalau kita ingin betul-betul mendapatkan telaganya Rasulullah SAW yang Allah telah berikan kepadanya, kita harus mulai sekarang membersihkan kebid'ahan. Bid'ah itu amal ibadah yang tidak ada tuntunannya. Kalau ibadah ada tuntunannya itu sunnah. Demikian juga kita harus menjauhi kekufuran, menjauhi syirik. Jangan disamakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Kalau orang itu minta pada orang mati, berarti menyamakan orang mati itu seperti Allah. Karena yang berhak kita minta hanya Allah. Orang mati tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu anak kita yang kecil tidak pernah manggil-manggil orang tuanya sudah mati. Yang dipanggil dalam keluarganya masih hidup. Ini perlunya kita masih ada waktu untuk bertobat. Ya, kita punya azimat, punya penangkal yang lainnya atau akik yang bisa menolak balak, bersihkan mulai sekarang. Karena benda itu tidak bisa menolak apa-apa. Dipukul juga pecah. Azimat dibakar, terbakar. Kalau kurang percaya, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bakar azimat, terbakar dia. Dan kita harus menjauhi dukun-dukun paranormal yang lainnya, karena itu perusak iman kita. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa may yusyrik billah, siapa yang mengutukan Allah, menyekutukan Allah, beribadah kepada Allah ditambah yang lainnya, maka Allah Ta'ala mengharamkan dia masuk surga. Faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Nah, ini kesempatan untuk kita, ya. Mari kita menuntut ilmu dan kurangi kita banyak yaitu membaca internet, karena situ campur aduk. Kalau kita tidak tahu bisa kita keselip tertarik dengan berita. Tapi kalau kita mencari ilmu din, tidak ada ilmu yang menyesatkan kita, karena ilmu din itu adalah wahyu Allah dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi beliau mengatakan, engkau wahai Nabi, innaka la tadri ma akhtasu ba'daka, kamu tidak tahu wahai Nabi, umatmu itu setelah kamu meninggal dunia banyak yang mengamalkan bid'ah, membenci sunnah, bahkan juga membenci umat-umatmu yang mengamalkan sunnah. Tidak berhak mereka untuk mendapatkan telaga haud ini. Fayaqulu alaihi salatu wassalam, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan ucapan Allah, wahai Nabi, umatmu itu setelah kamu meninggal dunia banyak mengamalkan bid'ah, terutama pada zaman sekarang. Kita bicara seperti itu karena faktanya, buktinya banyak. Lalu berkata beliau, suhkon, berarti umatku ini jauh-jauh dari apa? Dari telagaku. Wa bu'dan liman ya baddala wa ghayyara, maka akan jauh dari telagaku ini bagi orang yang mengganti sunnah ini dengan kebid'ahan, bagi orang yang merubah sunnah ini dengan kebid'ahan. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ya. Jadi ini pemberitahuan untuk kita, orang itu menyesal di akhir zaman, kaum muslimin.
Tidak ada orang menyesal awalnya. Karena itu sebelum kita dicabut oleh Allah Ta'ala nyawa kita, kesempatan kita untuk mendatangi taklim sunnah, ya, karena itu kebaikan untuk kita. Wa yumna'u min wurutihi ahlul bid'ah, dan terlarang mendatangi telaga ini orang-orang ahli bid'ah al-mudhillah yang juga menyesatkan orang. Bid'ah itu bahaya. Kalau satu orang dia mengamalkan bid'ah, dia bahaya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau satu orang mengajak orang 1000, nah apa katanya beliau? Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biatuna ayang kusa min wizrihim syai'un. Itu riwayat Imam Muslim. Siapa yang dia di dalam Islam ini membuat cara-cara yang jelek, cara-cara yang jelek itu bid'ah, maka dia akan mikul dosa itu, dan memikul pula mendapatkan dosa semisal orang yang mengikuti. Terkadang orang itu merasa bangga bisa menyesatkan orang, naudzubillah min dzalik. Mestinya dia merasa sedih, ya, karena menyesatkan orang banyak, dan dia akan juga mendapatkan siksaan semisal 1000 orang disesatkan tanpa dikurangi siksaan orang 1000. Sebaliknya kalau kita man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha duna ayang kusa min ujurihim syai'. Siapapun yang mengajak manusia kembali kepada sunnah, lalu orang itu mengikuti, orang mengikuti akan dapat pahala, dan orang mengajak akan dapat pahala semisal yang mengikuti tanpa dikurangi pahala yang mengikuti, karena Allah Maha Kaya. Ini kebaikan orang yang mengajak kebaikan. Taruhlah tidak ada yang ikut, dia sudah dapat pahala karena menyeru. Kalau ada yang ikut, dia mendapatkan pahala semisal orang yang ikut. Makanya Rasulullah SAW dakwanya menyebar, tidak perlu dikirimi Fatihah yang lainnya, karena pahala banyak sekali. Tidak ada manusia paling baik dakwanya kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam. Permulaan dimusuhi orang kafir Quraisy, tapi lama-lama Allah berfirman inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan mesti ada kemudahan. Demikian juga kita menuntut ilmu, awalnya tidak bisa, lama-lama menjadi bisa karena menuntut ilmu. Nah, al-mukhalifuna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang menyimpang dari sunnahnya beliau terhalang dengan haud telaga itu. Alladzina kafar, demikian juga orang kafir, wartaddu, dan juga orang murtad, ala aqabihim, setelah mereka, sama walaupun keluarganya sendiri seperti pamannya yang lainnya, tetap beliau tidak bisa memberikan pertolongan. Beliau bisa memberikan pertolongan kepada hamba Allah Ta'ala yang beriman, itu nanti akan dibahas syafaat. Tapi dia beriman, tapi yang dimintakan syafaat orang kafir atau orang ahli bid'ah tidak bisa, karena persyaratannya dua-duanya. Orang yang mintakan syafaat dia harus beriman, orang bertauhid. Yang dimintakan syafaat juga harus orang bertauhid. Tarikina sunnah, terutama orang-orang meninggalkan sunnah. Wadhahibina bi'awaihim, dan mereka berpendapat dengan hawa nafsunya. Ini adalah orang yang terhalang dari khautnya, ya. Makanya ini kesempatan untuk kita kaum muslimin, kita hadiri taklim sunnah, ya, supaya kita selalu mendapatkan petunjuk. Karena Allah Ta'ala memberi petunjuk itu dengan sebab, ketika kita mau mencarinya. Sebagaimana kita bisa punya anak ketika ada sebab kita menikah. Kita dapat rezeki karena kita mencari rezeki. Kita dapat ilmu kalau kita mencari ilmu. Apalagi ilmu itu tidak bisa dihadiahkan. Kalau orang tidak mau kerja di rumah, anaknya di rumah saja, orang tua masih kasih sayang terhadap anaknya, dikasih makan anaknya itu, keluarganya dikasih makan. Tapi orang tua ngasih ilmu kepada anaknya tidak bisa, karena beliau bersabda al-ilmu bitta'allum, ilmu itu hanya satu saja dicari, dengan belajar. Yang belajar dia dapat, yang tidak belajar dia tidak dapat. Nah, inilah keutamaan ilmu.
yang tidak bisa dicuri dan tidak bisa dirampok, karena ilmu Allah Ta'ala berikan bagi orang yang belajar. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Paling banyak kamu hai umatku orang yang mau belajar Al-Quran dan Sunnah dan juga mau mengajarkannya. Kemudian juga berikutnya, wa yumna'una wa ara'im al-madhaib al-munkharifa, dan mereka mengikuti pendapat-pendapat yang menyimpang. Yumna'una min khawdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini akan dihalangi oleh Allah Ta'ala, tidak bisa datang ke telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda kita di dunia, walaupun anak itu nakal kita masih kasihan, ya nggak mentoloh, tetap ada rasa kasihan. Besok pada hari kiamat lepas, karena Allah berfirman wa taqatta'at bihimul asbab, putus hubungan. Kalau kita di dunia masih bisa membantu, ya bisa Hasan, walaupun anak repot kita tetap timbul rasa kasih, belas kasihan, kita bantu. Tapi di akhirat manusia likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, masing-masing manusia berurusan dengan dirinya sendiri. Orang tua tidak bisa menolong anaknya, anak tidak bisa menolong orang tua, suami tidak bisa menolong istri, istri tidak bisa menolong orang anak suaminya. Yang bisa menolong dirinya amalnya soleh. Nah, ini perlunya kita menimbun, mengumpulkan amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Li'annahum, kenapa mereka ini terlarang mendapatkan telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Li'annahum baddalu, mereka itu mengganti, wa ghayyaru, merubah min hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sunnah dirubah bid'ah, ya, yang haram dirubah yang halal, yang haram dirubah haram. Maka Allah menghukum. Bukan hanya dihukum di dunia dengan kegelisahan saja, dihukum pula di akhiratnya. Naam, wala yarituhu illa man kana muttabi'an li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa mendatangi telaga beliau itu kecuali orang yang muttabi'an li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnahnya beliau. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Nabi, kalau kamu itu mencintai Allah, merasa beriman kepada Allah, ikutilah sunnahku. Maknanya sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnahnya beliau paling mudah. Mengikuti orang bid'ah berat dia, karena harus kumpul waktu tertentu. Coba zikirnya orang ahli sunnah pendek dia, ya, amal-amal pendek tapi pahalanya besar. Tapi orang ahli bid'ah itu sengsara karena dia harus mengarang sendiri, nah, dan juga harus memaksakan orang. Kalau ahli sunnah dia beramal keikhlasan hatinya, karena Allah Ta'ala yang memanggilnya, bukan hawa nafsu yang memanggilnya. Karena itu tidak ada agama yang paling mudah kecuali sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kita tidak bisa sholat berdiri, boleh dengan duduk. Tidak bisa duduk, boleh dengan berbaring. Tidak mampu siam, boleh membayar fidyah. Tidak membayar fidyah, bebas kita. Enak kita ini kalau kita kembali kepada yaitu Al-Quran dan Sunnah. Karena Allah Ta'ala menghendaki hambanya ini kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra, itu firmannya, wala yuridu bikumul usra, itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Maka Allah Ta'ala menghendaki dengan Islam itu supaya kamu mudah. Bayangkan zikir secara syar'i mudah, kalau zikirnya ahli bid'ah berat karena harus macam-macam, dan juga salawatnya juga beda. Salawatnya al-sunnah subhanallah mudah, karena kita setiap sholat juga sudah membaca salawat beliau dan juga salawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, orang-orang yang bisa mendatangi telaganya beliau besok pada hari mahsyar, hari kiamat ini, orang mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, qaulan, baik ucapannya, ya, mengikuti ucapan beliau, wa amalan, dan amalnya, sholatnya, siamnya, ya, kerjanya, cari rezekinya,
wa'tiqadan, dan juga keyakinannya. Nah, kita tidak akan bisa mengikuti sunnahnya beliau ini kalau kita tidak belajar. Karena Islam itu bukan ilmu laduni, tapi ilmu yang harus dipelajari. Jangankan kita, Rasulullah SAW belajar dengan malaikat Jibril selama 21 tahun. Para sahabat belajar kepada Rasulullah SAW. Demikian juga para tabiin belajar kepada para sahabat. Karena ilmu kaum muslimin hanya diperoleh dengan belajar. Kalau orang itu tahu ilmu din, mudah untuk mengamalkannya. Wa ba'dul ulama, sebagian ulama yara annal kausar al-madhkura fi qoulihi ta'ala, sebagian ulama mengatakan bahwasanya telaga al-kausar yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surat al-kausar nomor 1, inna a'tayna kal kausar, sesungguhnya kami berikan kepadamu wahai Nabi al-kausar. Al-kausar itu telaga, maknanya kebaikan yang banyak. Ini diartikan pula huwal khawdu, ini khusus inna a'tayna ka beliau, yang lain tidak. Inna a'tayna kal kausar, aku beri kepadamu wahai Nabi telaga. Ini kekhususan umatnya Rasulullah SAW kalau mau mengikuti sunnahnya. Kalau tidak mau mengikuti seperti pamannya Abu Jahal, Abu Lahab, dan juga Abu Talib, tidak mendapatkan walaupun kerabat dekat. Ya, karena Allah Ta'ala membalas amal ibadahnya dengan keimanan, bukan karena kerabatnya. Tapi walaupun itu bukan kerabatnya, tapi dia mukmin, mendapatkan jatah pula. Dan inilah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala muliakan hambanya dengan iman. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia kamu itu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin itu bersaudara. Kalau kita mau kembali kepada sunnahnya beliau dan juga sunnah para sahabat, kita tidak akan berselisih, karena sunnah beliau sudah ditulis dalam hadis. Ayat Al-Quran tidak berubah, keterangan para sahabat ditulis di dalam kitab-kitab para ulama. Ini kalau memang betul mereka itu mengembalikan dirinya kepada sunnah. Tapi kalau orang itu kembali kepada bid'ah, akan meninggalkan sunnah mesti. Karena bid'ah ini lawannya, musuhnya sunnah. Kalau orang berpegang sunnah mesti membenci kepada kebid'ahan, tidak bisa toleran pada ahli bid'ah. Sebagaimana orang bid'ah mesti membenci ahli sunnah. Karena itu upayakan kita semaksimal mungkin sebelum kita meninggal dunia, bagaimana kita bisa memperkuat sunnah yang ada di dalam hati kita, tentunya dengan menuntut ilmu, banyak bertanya ketika kita tidak tahu. Wa ba'dul ulama yara anna makna al-kausar, sebagian juga para ulama memahami makna al-kausar ini al-khairul kasir, kebaikan yang banyak. Dan ini tidak bertentangan pula, karena kau telaga banyak kebaikannya, ya, menjadi sebab orang itu sehat badannya, menjadi dia segar, yang lain dia kepanasan, dia segar sendiri. Wala syakka annal khawda yadkhulu fi hadzal khairil kasir, tidak diragukan lagi bahwasanya telaga ini termasuk kebaikan yang banyak, mengalahkan kenikmatan dunia. Bayangkan kalau orang itu sakit, punya harta yang banyak, yang dipikir sakitnya, tidak bisa merasakan nikmatnya harta. Bagaimana besok pada hari kiamat? Orang kan lupa keluarganya, orang kan lari dari hartanya, yang dipikirkan nasib dirinya. Maka orang beriman mendapatkan telaganya Rasulullah SAW merasa nikmat. Naam, li'anna khairun li hadhil ummah, li'annahu khairun li hadhil ummah, karena telaga ini, telaga al-khawd ini adalah baik untuk umatnya saja, bukan untuk umat yang lain. Inilah kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikasih oleh Allah Ta'ala, inna a'tayna kal kausar, kami telah memberi kamu wahai Nabi telaga kausar. Dan telaga ini ada di alam mahsyar dan juga di surga nanti. Fahadha huwa khawdun Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ya mana umat dulu tidak bisa mencampuri, kecuali kalau umat dulu dari Yahudi Nasrani mengikuti sunnahnya beliau, masuk umatnya beliau. Fayajibul imanu bihi, maka kita wajib mengimani, karena perkara ini urusan gaib, tidak bisa dilihat oleh mata kita. Makanya ini bagian daripada iman hari akhir. Iman hari akhir termasuk hisab, termasuk alam barzakh, siksa nikmat kubur, ya, kemudian ditimbangnya amal, kemudian juga matahari terbit dari arah barat, ya, kemudian berjatuhan bintang, pecah langit, ini semua akan dihancurkan. Itu termasuk bagian iman kita hari akhir. Wa'tiqadihi, dan wa'tiqadu, dan kita harus meyakininya. Kalau kita hanya membaca tapi hati kita tidak yakin, berarti kufur. Wa ayyatamassaka insanu bis sunnah, dan supaya manusia ini berpegang kepada sunnah beliau. Sunnah itu banyak amalan yang diamalkan oleh beliau, perkataan yang diucapkan oleh beliau, keyakinan yang diyakini oleh beliau, itu namanya as-sunnah. Berarti tidak mungkin orang itu akan menjadi orang ahli sunnah wal jamaah kecuali dengan ilmu, kecuali dengan mempelajari lalu diamalkan. Hatta yarita hadzal khawdu, sehingga datang orang yang ahli sunnah ini di telaga ini. Wala yuradda anhu yaumal qiyamah, dan tidak akan ditolaknya umatnya ini bisa pada hari kiamat dari telaganya. Tapi yang ditolak adalah orang-orang yang mengamalkan bid'ah, atau orang kufur, atau orang munafik. Baik, itu ya kawan, tinggal 5 menit, barangkali ada pertanyaan silakan. Kalau tidak nyampe, khusus untuk umatnya Rasulullah SAW. Inna atainaka, ada umat yang lain-lain. Tapi kalau umat yang pada masa beliau masih hidup, seperti orang Yahudi Nasrani, masuk Islam, dapat menjadi umatnya, bukan umat yang dahulu lagi. Jadi umat dahulu ada sendiri, tapi ini telaga yang dikhususkan oleh beliau untuk umatnya. Ini yang harus kita fahami. Dan inilah keistimewaan, kekhususan beliau dibandingkan dengan para anbiya dahulu. Para anbiya dahulu tidak bisa memintakan syafaat, tetapi beliau bisa memintakan syafaat untuk umatnya. Nah, sebagaimana keterangan hadis yang sudah kita fahami bersama, dan juga karena beliau diutus oleh Allah Ta'ala untuk semua alam semesta. Ketika beliau diutus, orang-orang Yahudi yang lainnya masuk Islam, masuk umatnya Rasulullah SAW, bukan lagi orang ahli kitab. Wallahu a'lam bishawab. Satu hari sampai ribuan tahun. Iya, ribuan tahun. Mereka akan mencari Nabi Adam sekian ribu tahun. Bertemu juga Nabi Adam menolak, saya ini banyak dosa, cari Nabi Nuh. Ratusan tahun mencari, baru ketemu Nabi Nuh, menolak pula. Jadi lama. Jadi hidup kita dibandingkan alam mahsyar belum ada satu detiknya, karena umur kita umur yang pendek, itu lama sekali. Sampai Allah Ta'ala nanti yaitu mencabut kiamat itu, kemudian dimatikan semuanya, lalu dihisabnya. Jadi itu namanya ada 2 trompet. Trompet pertama hari kiamat, dibangunkan semuanya manusia. Itu namanya alam mahsyar, dikumpulkan semuanya beberapa ribuan tahun. Setelah itu trompet yang kedua, dimatikan semuanya, lalu dibalas orang masuk ke surga dan juga orang masuk neraka. Masing-masing disesuaikan dengan amalnya. Untuk orang beriman mendapatkan rahmat, digandakan oleh Allah Ta'ala pahalanya. Wallahu a'lam. Ada lagi yang tanya? Iya. Gimana? Trompet pertama mati semuanya. Mati semua, tidak ada yang hidup. Setelah trompet kedua dibangkitkan semuanya. Wa nufikha fis suri, dibangun, ditiup, disangkakala, saat itu bangun semuanya orang meninggal dunia. Nah,
Baik, ada pertanyaan, kalau kita ikut ke majelis bid'ah tapi kita tidak mengingkari, berarti mendukung. Lah kalau kita mengingkari mestinya kita menjauh. Walaupun keluarga, Nabi Ibrahim mengingkari bapaknya. Jadi kita ini dengan keluarga lain dengan Allah, ya. Jadi walaupun dengan keluarga cara bid'ah kita harus menjauh. Nabi Ibrahim diajak tidak mau dia, bahkan mau dihukum dia. Dan ini memang kita diuji. Kalau ujian kita ringan, tidak ada suatu masalah, ujiannya berat. Bahkan Nabi Ibrahim sampai dibakar itu, harikuhu, katanya Namrud dan yang lainnya, bakar itu Ibrahim. Begitu orang dulu juga mengikuti sunnah itu sampai digergaji kepalanya, tembus ke duburnya, tapi tidak membuang tauhidnya. Orang-orang beriman dari sihir-sihir Fir'aun, ketika beriman dengan Nabi Musa dimasukkan ke parit api, masuk, bukan berarti menyerah kepada Fir'aun. Istrinya yang masuk Islam ketika dikasih istana, bukan, dia milih Islam, dipukul kepala sampai mati, ridha, karena matinya orang mukmin sebentar tapi kenikmatan yang banyak. Jadi kita tidak bisa terpaksa seperti itu, karena tauhid ini merupakan pilihan Allah Ta'ala untuk menentukan si fulan itu di surga ataukah di neraka. Maka orang bertauhid memang diuji. Bayangkan ceritanya beliau berdakwah diusir, diracun, dan juga dikasih makan oleh wanita Yahudi sampai sakit sininya, bahkan mau dibunuh. Kalau ujian kita masih belum satu kukunya. Kalau kita menolak dengan halus, marah, itu biasa. Kita bukan dikatakan orang yang durhaka kepada orang tua, karena kita menolak yaitu kejahatan. Karena Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'uma. Jika dua orang tua memaksa kamu berbuat syirik, jangan ditaati. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.